Gue langsung liat-liatan sama Kak Puji. Karena Kak Puji tahu gue udah siapin duitnya, ya. Gue udah siapin duitnya. Gue bilang, dianya aja nggak mau fighting buat dirinya sendiri, ngerti nggak sih? Di situ tuh ya, gua bongkar ya. Di situ tuh yang jenguk dia tuh ada Meli, ada Fahri, ada gua, ada Kak Puji, ada anaknya Kak Puji. Itu di Jaksel guys, ya. Ada si Ata juga. Ada satu pembantunya Ilham. Namanya Ilham, itu siapa lah yang laki-laki, gue lupa namanya. Itu masih sampai pas buka kan gue bilang, ini beli makanan tak, beli makanan di bawah. Gue yang ngasih duitnya. Beli nasi rames 10, 15, 20 terserah ada apa aja lah. Kan pada buka puasa, si Ata juga puasa kan itu kan. Kalau si Ita sih sebenarnya udah batal karena dia nangis kan. Di situ gue bilang, Mami, gue coba sebisa mungkin ngeluarin Mami, gue bilang gitu ya. Tapi gue harus gue lihat dulu dia mau itu nggak sih, ada tekad untuk keluar nggak sih gitu kan? Dia bilang, aku nggak mau jual apapun, dia bilang gitu. Dia takut hartanya hilang, habis gitu, ngerti nggak sih? Di pikirannya dia mungkin di penjaranya cuman sehari 2 hari terus dilepas gitu kan, kayak Nikita ala-ala gitu kan. Terus gue bilang, aduh, next gue nih sasaran. Kan dia si Isa dijeblosin sama sini kita, next gue dong, ya kan? Otomatis next target gue siapa lagi? Orang sebenarnya laporannya dia dulu sih, kan yang tonjok-tonjokan dia, terus baruan gue pencemaran nama baik. Tapi gue nggak takut juga sih guys. Dan gue udah SP3-in itu laporan juga di Tangsel, nah. Bayar saksi ahli bahwa apa yang aku ngomongin itu fakta nyata dan real, jadi nggak bisa itu. Dia pun sebenarnya bisa bayar saksi ahli, tapi dia nggak mau. Jadi dia berantem sama orang, nggak mau bermodal gitu loh guys. Kita tahu lah ya di negara Konoha, kalau kita punya laporannya pasti diterima. Maju nggak majunya, gimana pembayarannya ya? Kalau nanti ada penyidik, terus nanti ada lidik segala macam ya. Aduh, udah dah. Gue udah tahu guys, karena aku udah pernah kesana. Dan aku udah melaporkan salah satu juga, cuman aku nggak mau ngasih tahu kalian lah ya. Secret aja. Karena pengancaman. Jadi kalau misalnya kalian bilang, aku itu teman yang fake, aku tuh teman yang palsu. Aku tuh udah di situ guys. Waktu dia di penjara tuh, I was there, ya. Gue di sana, gue yang mau yang siap nyariin dia perlindungan juga, siap di depan dia juga, nyiapin duit juga gitu kan. Karena langsung cash kan, nggak bisa ngasih barang kan, harus cash. Kepalanya nggak mau ketemu sama si Lisa. Gila nggak? Dipersulit. Tapi gue lacak dia di mana, lagi di masjid mana gitu. Karena aku ada orang dalam juga kan. Dia bilang minta 300 kalau misalnya mau keluar hari ini. Kata gue gila, 300 dimainin nih. Terus gue bilang sama Kak Puji, yaudahlah Beb, kita keluar dulu dah. Gue nggak tega gitu lah. Temen gue mau di penjara, tapi dia nggak ada tekad untuk ngeluarin buat dirinya sendiri gitu. Dia cuma kayak pasah. Dia bersumpah orang-orang yang ngezolimi dia bakal kena batunya, itu doang. Mami bersumpah katanya ya. Orang-orang yang menzolimi Mami sekarang katanya ya dapat kena batunya, itu doang. Nggak kayak yang kita pakai logik ya guys. Ini kita lagi di kantor polisi. Masalah hukum, bukan masalah mistis atau masalah apa-apa gitu kan. Cari solusinya gitu loh. Kita sudah berunding, ada pengacaranya segala macam. Ujung-ujungnya harus beyong, harus bayar.
karena grup sana udah bayar kan, secara nggak langsung udah ngepres si kepalanya. Tapi kalau misalnya mau si Isa keluar ya lebih gede lagi duitnya gitu kan, tapi nggak diterima loh. Dan sisanya juga nggak mau, sisanya juga nggak mau bayar. Jadi sama Kak Puji udah, Beb, daripada gue stres, daripada duit gue juga hilang, gitu kan, ini gue yang mundur, gue support dari belakang aja. Makanya gue langsung transfer 20 juta itu, ya. Selang 2 hari gitu, gue bilang, Tak, maaf banget, aku nggak bisa ngasih banyak bantu apa-apa. Ini uang, ini yang secukupnya yang aku bisa kasih, semampu aku. 20 juta, aku nggak bilang itu utang, aku nggak pernah bilang itu utang, guys, ya. Cuma aku menceritakan apa yang terjadi, ya. Jadi kalau misalnya dia bilang segala macam, who cares lah, ini yang terjadi, ya. Terus aku kalau nggak salah nggak lama gue balik ke Amerika, gue stay in touch sama si Ata. Tak, gimana mami baik, sehat, apa segala macam, kuat, tektokan sama Bu Elsa segala macam. Terus gue bilang, Tak, aku nggak bisa ngasih banyak-banyak, gue kasih lagi transfer buat makan, gitu kan. Dan pernah gue telepon dia di penjara. Jadi gue punya nomor kontak temannya dia yang di penjara itu, satu sel gitu. Jadi mereka itu berapa lantai, di lantai atas tuh bebas. Jadi ada narapidana yang lama di sana, jadi mereka punya akses buat handphone gitu loh, guys. Gue transfer dia juga si cewek itu. Gue bilang, Kak, aku mau ngomong dong sama si Mami, boleh nggak? Boleh sayang, nanti aku kirim uang ya Kak, setengah-setengah sama Mami buat jajan. Aku bilang gitu. Oke. Gue kirim 1 juta buat jajannya dia. Telepon lah, dia nangis-nangis sisanya. Tapi dia bilang, nggak apa-apa juga lah, Mami di sini. Apa dia ngomongnya? Bahagia juga, banyak temen deh, dia bilang. Di penjara, banyak temen, banyak fans Mami, katanya gitu. Kata gue, gue yang was-was gitu ya. Dia bilang, banyak temen Mami di sini, banyak yang ngefans. Jadi ya nggak apa-apa juga lah, paling bentar lagi juga Mami keluar, dia bilang gitu. Terus gue mikir, berarti dia sudah menerima gitu lah ya. Terus si Ata bilang, Kak, ini gimana ya kontrakan? Jadi bentar lagi udah mau bayar. Gue bilang gini, ya udah Tak, aku kesana ya. Aku kesana guys, ke rukonya itu. Tadinya mau jenguk si Isa kan, diusir guys, gue say. Gue diusir. Jam berapa malam ya? Jam 11 malam. Gue diusir sama si Ata. Kak, padahal ada pembantunya, masih ada pembantunya. Kak, maaf banget. Gue udah tidur guys, udah tidur. Maaf banget. Kenapa Tak? Kak, nggak boleh tinggal di sini, nggak boleh tidur di sini. Kan gue mau kesini tuh mau memperpanjang rukonya dia kan. Kalau misalnya rukonya itu kalau nggak salah 100 juta berapa ya? 150 2 tahun kalau nggak salah deh. Gue lupa harganya. 150 juta 2 tahun gitu. Gue bilang, bisa nggak bayar per bulan? Gue bilang gitu. Jadi gue kesana tuh, kan kita nggak tahu kan dia berapa lama kan di penjaranya kan. Jadi gue kesana mau sekalian jenguk si Isa, sekalian bareng juga sama si Ata. Kayaknya dia kontak si Isa sama ada satu temannya si Memeng. Jadi kita tuh bertiga mau kesana, gua, si Memeng sama si Ata kan, ke ngejenguk si Isa. Si Memeng masih di Bandung. Jam 11 malam gue diusir guys. Sumpah demi apapun gue diusir. Dibilang gini, Kakak Yoko nggak boleh tinggal di sini. Gue bilang, yang takut ini rukonya nggak bisa diperpanjang kalian. Yang mau ngebantuin gue, apa gue yang bego gitu ya? Gue datang ke sini ngapain? Ya Kak Yoko, nanti nggak enak, nanti disangkanya ya enggak aku sama Kak Yoko. Gue bilang, gue bilang, gue masih setengah sadar gitu. Jam 11 malam tuh kayak, gimana Tak? Ya aku nggak enak, nanti disangkanya netizen Kak Yoko sama aku ada apa-apa. Gue bilang, hah?
gue bilang lu overthinking. Gue bilang kan kita mau jenguk si mami besok. Cuma gue yang bisa nyetir guys, kan mobilnya masih ada di sana kan. Jadi kunci mobilnya di sana kan. Kan si Isa juga minta baju segala macem kan. Iya Kak Yoke, sorry banget, jangan marah ya Kak, dia bilang gitu. Jam 11.30 gue langsung nyari hotel guys, pop Tebet tuh, paling terdekat. Gue langsung live itu di sate Senayan. Pop hotel sebelahnya sate Senayan. Pop hotel Tebet. Gue langsung telepon Kak Puji dulu, nggak diangkat. Gue jadi live dulu, gue bilang gue makan lapar kan, jam 11 lebih di telepon, jadi gue lapar kan. Gue nge-live, gue merenung gitu. Ditanya kan sama netizen, Kak mami gimana, terus gue bilang doain aja yang terbaik ya saya, aku bilang gitu kan. Aku juga nggak bisa ngasih terlalu info gimana kan. Terus Kak Puji telepon, gue bilang Beb, lu di mana? Di hotel. Oh di hotel, dia bilang gitu. Bukannya lu sama si Ata? Gue diusir Beb. Masya Allah, astagfirullah, diusir gimana si Kak Puji sampai bilang diusir gimana, dia bilang gitu. Ya, si Ata takutnya ntar ada gosip-gosip aku sama dia bilang gitu. Hah? Masalah di penjara masih mikirin gosip-gosip, dia bilang gitu, kata gue. Ya gimana Beb, gue bilang gitu. Ya tapi secara nggak langsung, ini alasan gue biar gue nggak perlu bantuin mereka. Gue udah offer mereka 200 juta untuk dia pakai duit gue dulu untuk keluar. Satu itu, gue udah moral dan emotional support gue ada di sana. Kasih uang jajan pun udah gitu kan. Kasih uang makan pun udah. Gue sampai mau bantuin rukonya dia guys. Sumpah demi apapun ini ya. Adalah nggak usah pakai sumpah pun, aku sampai shock gitu. Gue kurang apa lagi sebagai temen, ngerti gak sih? Demi apapun, aku tidak pernah menyentuh Ata dan tidak pernah bilang gue suka sama Ata. Nggak ada di hati gue suka sama Ata. Karena satu gini, kode etik ya guys. Dia itu cem-cemannya temen gue, ya kan? Mau Ata secakep apapun, gue masih ada kode etik, ya, kode etik sebagai teman. Lagian juga dia umurnya jauh di bawah gue, gini gak sih? Waktu itu gue umur 30, dia masih umur 20, 10 tahun di bawah gue, ya kan? Walaupun gue di ujung-ujungnya dikenalin sama temennya dia, si Jorgi, ya. Si Jorgi sekarang jadi artis kan? Itu ada jejak digitalnya, gue pernah dijodohin sama si Jorgi, temennya dia. Terus gue mikir gini, ini mungkin sign buat gue mundur, ya. Toh mereka nggak perlu gue kan, secara nggak langsung mereka nggak perlu gue bayarin itu, nggak perlu gue nolongin dia rukonya, dia bisa take care of it all. Gue cuma satu pesan gini, jangan percaya sama siapa-siapa, gue bilang gitu. Takutnya nanti di kondisi begini kalian bener-bener dimanfaatin, aku bilang gitu. Simpen apa yang mami punya, jaga buat siapa satu hari nanti dia keluar, dia punya modal buat itu, gue bilang gitu. Itu yang gue bilang sama Ata. Habis itu gue nggak ngerespon lagi. Gue cuma bilang sama si Meme, lu udah jadi kesana. Jadi gue yang nggak diajak, ngerti gak sih? Bukan yang nggak gue yang diajak, gue yang nggak di. Jadi makanya si Meme, si Isa sama si Ata udah ngomong, siapa ngapain di ruko gitu loh. Jadi mereka udah negatif thinking kayak gue mau ngerebut si Ata gitu. Kata gue, ya Tuhan, ya mungkin ini jalannya biar gue lepas dari mereka gitu. Dari situlah gue udah menjauh. Jadi gue itu, gue udah pernah ketemu dia lagi belum sih sebelum dia sesudah dia masuk penjara? Kayaknya enggak deh. Dia keluar penjara, gue masih di Amerika. Pas gue masuk ke Indonesia, mereka pergi kemana gitu, ke Jepang atau kemana ya, gue lupa. Jadi enggak, ya nggak sih? Ini aku coba ya buka komentar ya guys. Ya nggak sih guys, aku itu belum pernah ketemu dia sesudah dia keluar penjara, ya nggak? Ya kan? Aku aja ngelupa loh. Kayaknya aku belum pernah ketemu dia deh. Sesudah keluar penjara belum pernah ketemu lagi gitu loh. Nggak ada kesempatan ketemu juga.
Ini aku bisa buktiin semuanya ada di apa WhatsApp dan ada saksinya juga. Ya. Makanya aku sebut nama, ada Fahri Meli segala macam. Karena aku ada di situ. Aku yang beliin makanannya juga. Jadi kalau misalnya sampai begini, aku sih sedih ya. Karena aku bertemanan tulus, benar-benar tulus. Benar-benar tulus aku. Sekarang aku ungkit-ungkit karena dia merendahkan aku, ya kan. Dia bilang aku nggak level, aku bukan di kastanya dia, tidak pernah menguntungkan, ya kan. Ya. Yoke katanya suka sama Atta demi apapun. Atta itu cakep guys, tapi bukan seleranya gua seleranya koko sumuran gua nggak suka berondong. Ya, aku nggak ada jejak digitalnya, aku dating sama yang berondongan gitu nggak suka juga ya. Kalau misalnya kemarin ini cuma iseng aja. Dia ke Thailand lihat sunrise, benar. Itu benar, dia lagi di Thailand, benar. Sunrise sunset itu benar. Atta ikutin ngatain Yoke di live, is okay. Gua lihat lu pelukin si Wariza. Aku nggak melukin dia. Gua lihat lu pelukin si Wariza sambil nangis-nangis si Wariza. Gua nggak pernah melukin dia. Dia juga kalau nangis nggak lebay kayak ngeguku gitu, nggak. Ya, dikenalin kita ketemuan, terus nggak klik aja. Dia juga ketemuannya disangkanya aku mau mau ngasih dia job gitu loh. Jadi dipanggil ke kantornya si Isa. Atta bilang Yoke mepet dia sampai belain mau nginep di ruko. Sumpah demi apapun guys, itu ada meme. Ada meme, ada pembantunya juga. Ya. Terus ngapain gue ngerebut? Aduh Tuhan, gue udah ngebiayain si Isa, terus mau biayain si Atta juga gitu loh. Jadi kan lucu. Ya. Aku itu tidak, aku malah bilang, nih ya, mumpung si Atta bilang itu kan, aku itu pernah bilang sama Atta, Tak, kalau misalnya suatu saat nanti kamu udah gak kuat sama si Isa, gue bilang gini, lu ntar jadinya salah persepsi lagi. Gue bilang gini, karena kan gue lihat kan dia nangis kan. Itu tuh awal pertama gue ketemu dia loh guys, di apartemen Casa Grande itu ya. Dia nangis, dimarahin. Gue bilang, Tak, kalau lu gak kuat lu bilang ya, aku bisa bantuin. Itu baru kenal loh, bukannya udah 1 tahun lebih. Baru kena seminggu 2 minggu gitu loh. Karena gue orangnya gak tegaan. Atta itu bukan show. Enggak guys, jangan munafik lah ya. Atta itu cakep, tapi tipe aku tuh cowok-cowok berduit guys. Aku nggak suka. Aku tuh orangnya hitungan, ngerti gak sih? Jadi kemarin ditawarin Georgie, ditawarin Atta, ditawarin Brooklyn, ditawarin cowok-cowok yang lainnya, teman-temannya dia. Gue bilang, gue nggak mau, Tak. Kenalan aja Kak, siapa tahu begini-begini. Terus gue bilang, enggak, datang juga. Dipaksa. Gue lagi di hotel Orchid kan, ada eventnya Mas Kak Bram kan, yang modeling gitu. Si Isa jadi guru catwalk kan. Nah di situ ada si Georgie. Si Georgie jadi apa ya? Jadi bintang tamu aja kalau nggak salah.
Terus dikenal apa? Dipaksa gue suruh turun ke bawah. Nih kak Yoko ini ada temenku Jorgi. Apa cakep? Gue bilang cakep sih ta, cuman gak usah lah gue begitu. Karena gue juga gak mau PHP-in si Brondong itu kan. Beliin aja satu iPhone dia bilang gitu. Kata gue bilang oh begini caranya. Gitu kan. Jadi mereka itu pakai apa? Ala-ala modeling casting gitu ya, ya bikin acara event-event yang dari kota-kota kecil sudah pada ke Jakarta, casting gitu, cowok-cowok di bawah umur semua. Begitu loh. Mending sama. Jadi kalau misalnya kalian ngomong itu nggak real. Karena kalau misalnya aku ngomong itu, satu ada saksinya ya. Nih ya guys, waktu aku ngomong bapaknya, aduh gue nggak mau bawa bapaknya lah. Pokoknya kan yang waktu Gaby kebakaran itu, di situ banyak orang. Dan yang diajak ke Jambi itu bukan aku aja, ada si Ina. Ada si Fahri juga kalau nggak salah di situ. Jadi seolah-olah jalan-jalan, tapi ya minta dikerjain gitu si Gaby. Itu aku di sana, makanya aku bisa ngomong begitu. Kalau misalnya memang kata-katanya gue nggak bisa ngomong. I was there. Dan aku dimintain, kau aja ya Yok gitu. Gue baru lihat IG-nya si Jorgi, oke. Cakep, cuman nggak ya kalian itu ya. Sekelas Jorgi aja yang dikenalin ke gue nggak mau guys. Cuman disuruh beliin iPhone doang. Ya. Siapa lagi yang dikenalin sama gue? Aduh siapa namanya? Apa namanya? Aduh, Yoshi bukan Yoshi. Yudi Dove. Nah, itu juga dikenalin sama gua. Itu mah bercanda sih, tapi gua mending sama si Yudi. Kita seumuran, dia lebih tinggi gitu ya. Dia punya penghasilan. Mending gua sama Yudi, cuman sama Yudi aja gua nggak cocok, guys. Karena gua satu masih laki juga gitu kan. Dan dia Jawa banget gitu. Jadi logonya kental gitu kan. Yudi Dove ya. Aku nggak jadi ke Jambi karena aku mikir juga kok jadi main dukun-dukunan. Gue bilang gitu, kok main ilmu hitam gitu. Katanya nanti di print fotonya, nama aslinya. Terus harus ada yang minta, nggak boleh yang satu darah sama dia. Jadi secara langsung nggak boleh si Isa yang meminta itu bukan tumbal sih ya, nggak boleh sisa yang meminta karena nggak masih satu darah sama dia kan. Jadi ini aku meng-spill kalau misalnya sekarang ini aku berantem sama Sisa because of yourself. Aku nggak mau berantem awalnya, aku juga diem, tapi direndahin, diejek, di segala macam, difitnah. Aku harus stand up for myself. Nggak, Yudi itu nggak gigolo, bukan. Cuman ya seru-seruan aja lah. Nggak. Dia cowok apa sih namanya? Dia punya itu sendiri lah, punya penghasilan sendiri. Dia bisnis apa gitu di Jawa. Cuma bercanda aja, dijodoh-jodohin aja. Nggak gitu. Kalau Yudi harus mengklirkan namanya dia, bukan Jorgi Kaseda. Iya betul, itu yang dijodoh-jodohin sama aku. Jadi enggak. Karena aku orangnya berprinsip gitu. Ngapain gue nggak kenal sama Gaby terus gue harus ngejahatin Gaby. Masa sih bilang aku itu nggak pernah suka sama Atta. Bener guys,
kalau aku bilang Atta itu cakep, tapi bukan selera aku. Bukan, bener deh. Ya, nih aku udah kasih 3 nama kan. Si Georgie pernah dijodohin sama aku. Terus Yudi juga. Terus kalau si Atta mah ya enggak lah. Si Atta itu malah di apa? Tapi aku nggak mau sebutin namanya juga lah. Karena ya masih teman aku gitu loh. Ya. Itu aku bisa mengiyakan. Kalau misalnya karena gemes kan si Atta kan diem-diem gitu. Aku nggak pernah nyentuh si Atta sama sekali. Yudi juga endorse si cakep. Yang kenalin aku sama Yudi itu si Meli. Atta berasa kecapean nggak begitu juga. Tapi pernah berantem. Nah ini ya, aku spill lagi ya. Aku itu pernah hampir berantem sama mantan temennya. Siapa namanya ya? Aduh lupa namanya. Yang dulu asistennya si Isa. Aduh lupa namanya siapa. Ntar ya kalau gue inget ya. Jadi dia tuh punya teman. Siapa ya nama temennya ya? Aduh laki-laki tinggi. Kayak asisten artis gitulah. Bukan Dian. Tinggi. Bukan Dede. Gue lupa nama siapanya ya. Aduh. Bukan Dian, bukan. Bukan Dede. Tinggi. Aduh, siapa ya namanya? Velasco. Andika. Nah, Andika Velasco. Tuh ya, gue sebutin nama lengkapnya. Andika Velasco. Dika. Kalian tahu kan Andika Velasco? Temennya si Isa dulu. Tahu nggak Andika Velasco? Nih kalau gue ngomong ini gue harus ngomong secara lengkap.